Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku sekalian, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, kelas 12 di jurusan apapun kalian. Kali ini saya cobakan ulas sedikit tentang apa yang sudah kalian baca di Google Classroom dari materi yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu atau materi sebelumnya, dan harapannya kalian bisa lebih paham lagi ya dengan saya ulas sedikit ini. Nah, tapi sebelum ke sana, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik siswa-siswi SMK Muhammadiyah 7 yang berbahagia, pada materi kemuhammadiyahan ini nanti kita akan bagi dua. Untuk pertengahan semester pertama itu kita akan ambil untuk materi kemuhammadiyahan, dan untuk paruh semester yang kedua kita akan ambil bahasa Arab. Ya mungkin nanti porsinya antara kemuhammadiyahan dan bahasa Arab mungkin sekitar 60-40 ya. Nah, di dalam materi kemuhammadiyahan kelas 12 ini ada beberapa materi yang perlu kita selesaikan di kelas atau semester pertama ini. Yang pertama tentang landasan operasional Muhammadiyah, dan yang kedua tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dan nanti di semester berikutnya kita akan juga pelajari tentang perkembangan pemikiran di dalam Islam. Apa saja pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam Islam dan seperti apa perkembangannya. Kemudian nanti yang terakhir itu tentang bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap pemikiran-pemikiran ataupun aliran-aliran tersebut. Jadi untuk semester pertama masih di aspek Muhammadiyah sebagai gerakan, kita pahami lebih dalam rinciannya. Sementara di semester kedua kita akan lebih banyak berada di luar pembahasan organisasi Muhammadiyah, melainkan lebih ke pemikiran dan bagaimana tanggapan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada awal perjumpaan kami sudah sampaikan materi yang untuk kalian baca tentang apa dan bagaimana khittah Muhammadiyah. Khittah itu dari bahasa Arab ya. Dan khittah Muhammadiyah maka bisa diartikan sebagai garis besar ya. Dari kata khittah itu dari kata khot yang artinya garis. Khittah biasanya identik dengan garis perjuangan. Kalau kemudian digabung dengan khittah Muhammadiyah, maka garis-garis perjuangan Muhammadiyah itu seperti apa? Nah, seperti yang kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa di dalam Muhammadiyah itu ada banyak garis perjuangan atau khittah. Yang pertama ada khittah perjuangan namanya. Jadi namanya sendiri sudah khittah perjuangan ya. Kemudian ada juga khittah 12 ya. Jadi khittah 12 karena ada 12 poin yang ada di dalamnya. Kemudian ada khittah Palembang ya. Karena memang waktu itu dirumuskan di Palembang. Kemudian selanjutnya ada khittah Ponorogo, dan yang keempat adalah sekaligus yang pertama tadi ya, khittah perjuangan 1978. Jadi ada 4 khittah yang kemudian kita coba jabarkan di dalam kesempatan kali ini. Oke, kita kembali ke yang pertama dulu, yaitu khittah perjuangan, atau lebih lengkapnya namanya adalah khittah perjuangan 1978. Nah, mengapa kemudian ada embel-embel 1978? Karena memang kebetulan khittah ini dirumuskan dan dihasilkan pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-40 di Surabaya, yang waktu itu bertepatan pada tahun 1978. Nah, waktu itu Muhammadiyah masih berada di bawah kepemimpinan Bapak A.R. Fakhruddin atau Abdul Razak Fakhruddin. Mungkin sudah tidak asing bagi kalian siapa beliau, Abdul Razak Fakhruddin, atau yang sering dipanggil dengan Pak A.R. ya. Karena beliau adalah pemimpin atau pimpinan Muhammadiyah dengan masa jabatan terlama
kurang lebih sekitar 32 tahun, 30 tahun. Ya. Sangat lama sekali. Ya, waktu itu kenapa bisa selama itu? Karena memang terjadi dinamika di Republik kita, karena saat itu di masa Presiden Soeharto banyak organisasi-organisasi Islam ataupun organisasi-organisasi di luar Islam yang diminta untuk menerapkan asas tunggal, yaitu Pancasila sebagai dasar daripada organisasi. Dan banyak organisasi-organisasi Islam yang kemudian menolak asas tunggal tadi, karena bagaimanapun juga bahwa asas kita adalah Islam. Kita berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagai organisasi Islam, itulah asas kita. Sementara Pancasila dan lain sebagainya itu adalah penunjang karena kita sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang singkat cerita akhirnya menjadikan itu banyak kemunduran, dalam arti muktamar yang diundur dan dibatalkan, karena jangan sampai karena adanya muktamar sehingga nanti diterimalah asas tunggal itu, sehingga itu dianggap bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Muhammadiyah. Baik. Di luar konteks itu, maka pembahasan kita adalah tentang khitoh perjuangan itu sendiri. Nah, apa saja isi daripada khitoh perjuangan 1978? Nah, isi yang pertama adalah tentang penegasan hakikat perjuangan Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya, kenapa perlu adanya khitoh perjuangan ataupun khitoh-khitoh yang lain di setiap masanya? Kenapa di beberapa muktamar harus ada khitoh yang dimunculkan? Kenapa tidak setiap muktamar ada? Ya, inilah karena melihat kebutuhan, melihat kondisi, sehingga kadang memang perlu diperkuat lagi kebijakan dan dasar perjuangan suatu organisasi, termasuk Muhammadiyah, dengan adanya khitoh perjuangan ataupun nama-nama khitoh yang lain. Namun terkadang dirasa belum perlu untuk kemudian menelorkan atau memunculkan khitoh yang baru, sehingga masih berpacu pada khitoh-khitoh yang sudah ada. Baik, kita kembali lagi. Nah, penegasan hakikat perjuangan Muhammadiyah itu tersimpulkan dalam program jangka pendek. Sebut saja yang pertama, misalkan di sini katakan memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat terdiri dari muslimin dan muslimat, ya, yang beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau kita melihat pada poin pertama dan subpoin pertama, bahwa dari sini kita bisa lihat cermin warga Muhammadiyah, cermin kader Muhammadiyah, maka dia harus memiliki iman yang teguh, ya, sehingga tidak selayaknya seorang yang berlabelkan Muhammadiyah, yang bergabung dengan persyarikatan Muhammadiyah, kemudian bertindak selayaknya orang-orang yang kurang baik imannya. Taat beribadah, otomatis ini juga proyeksinya bahwa kader Muhammadiyah itu harus taat beribadah. Jangan sampai kader Muhammadiyah malas beribadah, bahkan tidak beribadah, nggak pernah ngaji misalkan, dan lain sebagainya, ya. Kemudian berakhlak mulia. Nah, jangan sampai juga kader Muhammadiyah ini akhlaknya kurang mulia, kurang pantas, kurang sopan. Ya. Kalau kita bicara di SMK, kita kenal dengan soft skill misalnya. Yang dimana variabel dari soft skill itu salah satunya ya akhlak itu tadi, kan. Jangan sampai kemudian soft skill kita buruk, soft skill kita kurang bagus. Nah, sehingga ini juga menjadi penekanan di dalam khitoh perjuangan 1978, ya. Nah, kemudian menjadi teladan. Jadi kader Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, siapapun yang berafiliasi dan bergabung dengan Muhammadiyah seyogyanya menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi teladan dalam kebaikan, itu namanya uswah. Tapi kalau menjadi teladan dalam keburukan, itu namanya provokator. Ya, seorang yang berhasil mempropaganda orang lain untuk berbuat yang kurang baik, namanya provokator. Nah, tentu ini pilihan, kan. Tapi kalau kita kembalikan ke sini, ya seyogyanya siapapun yang berafiliasi dalam Muhammadiyah hendaklah ini menjadi uswah hasanah bagi yang lain. Baik, itu subpoin yang pertama. Subpoin yang kedua yaitu meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, sehingga
sadar betul warga Muhammadiyah adalah bagian daripada NKRI, bagian daripada negara Republik Indonesia. Sehingga tidak mungkin kemudian warga Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Melakukan hal-hal yang melanggar konstitusi, melanggar kedaulatan, apalagi sampai misalkan mendirikan negara kekhalifahan. Ini adalah hal yang impossible. Kenapa? Karena komitmen dan khitoh yang diamini oleh Muhammadiyah adalah bagaimana kemudian kita menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang kooperatif, yang kemudian kita hormati segala konstitusi dan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Karena ingat bahwa negara kita bukanlah negara yang homogen, melainkan yang heterogen. Heterogen tidak hanya dalam satu aspek, banyak aspek keheterogenan yang ada di dalam negara kita. Sukunya, bahasanya, agamanya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang menuntut tanggung jawab dari kita, terutama dari kader Muhammadiyah, untuk bagaimana menjadi warga negara yang baik. Poin yang ketiga, dikatakan bahwa menempatkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pusat gerakan. Ya. Untuk apa? Melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat. Nah, ini bertujuan dengan poin ini, Muhammadiyah ingin bahwa ayo, siapapun yang berada di dalam naungan payung Muhammadiyah hendaknya kembali mengingat, kembali menyadari bahwa Muhammadiyah ini adalah wadah pusatnya, kapal besarnya. Di mana kapal besar ini punya tujuan utama, yaitu apa? Yaitu tadi dakwah Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau kita kemudian kembalikan kepada kapal besar ini, sejatinya apapun kemudian profesi kita hari ini, siapapun kita, bagaimanapun kita, hendaklah apa yang kita perbuat itu di dalam konteks persyarikatan, maka hendaklah untuk kebermanfaatan dakwah Islam, ya, dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan Muhammadiyahnya, tapi dakwahnya. Karena Muhammadiyah hanya sebagai media, Muhammadiyah hanya sebagai wadah. Tapi goalnya adalah bagaimana kita dengan mengingat kembali dan komitmen kembali untuk ke dalam Muhammadiyah, sehingga kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini dengan profesi kita, maka ada unsur-unsur dakwah di sana. Unsur-unsur untuk mengajak manusia kepada Tuhan. Unsur-unsur untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar. Unsur-unsur yang mengingatkan manusia bahwa tugasnya manusia di bumi adalah sebagai khalifah. Yang notabene khalifah di bumi adalah ia bertanggung jawab atas pengelolaan bumi, ia bertanggung jawab atas keadaan yang di bumi. Sehingga kalau kita sadari itu, maka hal yang seharusnya kita lakukan apa? Ya tadi, hal yang positif. Apapun pekerjaan kita, siapapun kita, yang kita lakukan adalah positif. Karena ketika kita lakukan hal yang positif, maka itu akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain, mencerahkan bagi orang lain, ya, dan juga mampu menjadi uswah bagi orang lain. Karena tanpa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Islam itu kehilangan ruhnya, ya kan? Bagaimana Islam tanpa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa sih? Masih ada yang belum tahu? Harusnya kalian pasti tahu. Amar ma'ruf nahi mungkar bagaimana kita mengajak orang lain kepada kebaikan, nahi mungkar bagaimana kita melarang, mencegah orang lain untuk melakukan keburukan. Kalau ini hidup, budaya amar ma'ruf nahi mungkar ini hidup di dalam masyarakat Islam, saya pikir akan banyak orang-orang yang terselamatkan dari jalan yang sesat, dan akan banyak orang-orang yang termotivasi dan terinspirasi untuk kemudian berlomba-lomba di dalam suatu kebaikan. Baik, itu poin yang ketiga. Kemudian poin kedua, yaitu tentang pembinaan ukhuwah Islamiyah. Nah, pembinaan ukhuwah Islamiyah ini, ukhuwah Islamiyah apa sih artinya? Ukhuwah Islamiyah artinya adalah persaudaraan Islam. Kalau sudah kita bicara ukhuwah Islamiyah, artinya kita tidak lagi bicara kelompok. Artinya kita tidak lagi bicara apa mazhabnya dia. Dia penganut Syafi'i, apa penganut Hambali. Dia penganut Hambali atau penganut Maliki atau Hanafi. Dia Sufi atau siapa? Dia Aswaja atau apa? Tapi selama kita berada di dalam payung besar Islam, selama kita kemudian bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah,
rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6, kitab suci kita Al-Quran, maka kita masih berada dalam lingkup ukhuwah Islamiyah. Yang kemudian di dalam ukhuwah Islamiyah ini kewajiban kita adalah apa? Kita menjalin tetap hubungan yang baik dengan orang lain. Meskipun apa? Mungkin beda organisasi. Meskipun apa? Mungkin beda partai politik. Meskipun beda mazhab. Meskipun beda banyak hal. Ya. Tapi di tengah-tengah perbedaan yang ada itu, kita tetap punya kewajiban untuk menjalin hubungan yang baik. Misalkan ketika kita menjadi warga Perserikatan Muhammadiyah, di tengah-tengah kita banyak perserikatan lain, Nahdlatul Ulama, LDII, Persis, dan lain sebagainya, maka kita tetap berkewajiban untuk kemudian berperilaku baik dan bersosialisasi dengan baik terhadap mereka. Adapun perbedaan itu cukup kita yakini. Apa yang kita yakini itu yang kita lakukan. Apa yang orang lain yakini kita hormati sampai di situ. Tanpa kita harus saling hina, saling berdebat panjang lebar yang nggak akan ada habisnya. Tapi bagaimana yang terpenting adalah kita menjaga kerukunan dan kedamaian bersama. Nah, karena inilah juga yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulullah SAW. Itu ya. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sikap Muhammadiyah ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang anggota dan para pemimpinannya terdiri dari manusia-manusia yang sadar akan hukum, maka Muhammadiyah memandang segala hukum, ya peraturan, perundangan negara sebagai kenyataan yang berkekuatan hukum. Sehingga apa? Maka Muhammadiyah selalu memperhatikan dan mengindahkan segala hukum yang berlaku. Nah, dari sini kita bisa maknai bahwa ketika kita menjadi bagian daripada Muhammadiyah, maka kita wajib juga untuk senantiasa taat terhadap segala aturan perundang-undangan yang ada di dalam negara kita. Dari hukum yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia ya. Bagaimana kemudian Undang-Undang UUD 45, bagaimana kemudian undang-undang yang ada di dalam di bawahnya, bagaimana undang-undang yang ada di daerah, bagaimana aturan-aturan yang ada di lingkungan instansi masing-masing, lembaga masing-masing, aturan di sekolah masing-masing, itu kita taati. Sehingga apa? Ketaatan itu mencerminkan kepada representasi dari apa yang Allah firmankan, atii'u Allah wa atii'ur Rasul ulil amri minkum. Yang artinya apa? Taatlah Allah dan taatilah Rasulullah dan para pemimpin di antara kalian. Taat kepada pemimpin artinya juga sama harus taatnya dengan apa? Dengan aturan-aturan yang menjadi turunan dari kepemimpinan tersebut. Karena seorang pemimpin di suatu wilayah mustahil tanpa kemudian aturan yang dia buat di bawahnya. Pemimpin kita di negara Indonesia dari mulai Bung Karno sampai hari ini di Jokowi telah melahirkan peraturan perundang-undangan sebagai sistem tata negara yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Ya. Kecuali sampai batas mana seorang boleh kemudian mengkritisi, itu hal yang wajar. Seorang boleh kemudian untuk mengkritik, itu hal yang wajar. Namun kemudian itu disampaikan melalui saluran-saluran yang baik. Seperti hal yang Muhammadiyah lakukan. Muhammadiyah sebagai persyarikatan memiliki cara yang elegan, memiliki cara yang cukup santun untuk kemudian menyampaikan kritik-kritik dan saran kepada pemerintah. Baik ketika ada aturan yang dirasa janggal atau kemudian ada kebijakan yang dirasa kurang pas, maka Muhammadiyah sebagai representasi atau perwakilan warganya, kadernya, maka Muhammadiyah menyampaikan kepada para penguasa, para pejabat, para pemimpin agar bagaimana aturan itu bisa lebih sesuai lagi dengan keadaan, agar bagaimana undang-undang tadi lebih bijak dan lain sebagainya. Baik. Itu kemudian yang poin nomor 4 di dalam khitoh perjuangan ini adalah tentang amal usaha Muhammadiyah. Nah, amal usaha ini kita cukup panjang ya kalau kita mau kupas. Namun pada intinya adalah bagaimana kemudian amal usaha yang dibangun oleh Muhammadiyah ini itu digunakan apa untuk benar-benar mencapai cita-cita dan tujuan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah membuat sekolah bukan hanya untuk gagah-gagahan saja. Muhammadiyah membuat rumah sakit bukan untuk gagah-gagahan saja. Tapi bagaimana kemudian sekolah-sekolah yang dibangun oleh Muhammadiyah dimanapun itu
Itu orientasi utamanya, goal utamanya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melahirkan generasi-generasi yang beriman, generasi-generasi yang muta'addib, generasi-generasi yang berwawasan baik dan berkompetensi. Rumah sakit yang Muhammadiyah bangun adalah bagaimana mereka mampu menjadikan kesehatan itu adalah hal yang bisa diakses oleh semuanya. Yang hadir mampu untuk memberikan kepastian tempat berobat bagi mereka yang sakit dan lain sebagainya. Panti-panti sosial pun demikian, bagaimana untuk paling tidak mengentaskan kemiskinan, mengentaskan masalah-masalah sosial yang banyak sekali di masyarakat. Nah, itu tujuannya daripada amal usaha yang ada di dalam Muhammadiyah. Baik. Nah, itu untuk khitoh perjuangan Muhammadiyah. Lalu kita coba bahas sedikit lagi tentang khitoh 12 ya, yang kedua. Ini khitoh yang kedua yaitu khitoh 12. Nah, khitoh 12 atau sering juga disebut sebagai khitoh langkah 12 adalah suatu khitoh yang disusun ya di masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Periode tahun 1936 sampai 1943. Berarti periode siapa? Periode sebelum kemerdekaan. Kalau dulu waktu kita pelajari di kelas 1, bagaimana kemudian di kelas 2, Muhammadiyah itu dibagi periodisasinya, periode sebelum kemerdekaan, periode di masa Orde Lama, periode di masa Orde Baru, dan Orde Reformasi sampai hari ini. Maka ini adalah periode pertama. Nah, waktu itu isi daripada khitoh langkah 12 ini poin yang pertama adalah memperdalam masuknya iman. Nah, lagi-lagi ya, sama dengan yang tadi bahwa kemudian khitoh yang dirancang di dalam Muhammadiyah rata-rata poin yang pertama adalah bagaimana kita memperbaiki iman kita. Bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Itu menjadi poin yang teramat penting dan selalu ditakkid atau ditekankan di dalam banyak sekali khitoh-khitoh yang ada dalam Muhammadiyah. Karena keimanan seorang itu akan menjadi garansi bagaimana dia juga menjadi manusia yang baik. Karena ketika dia memiliki iman yang baik, maka garansinya yang lain akan juga baik. Sebaliknya ketika imannya bermasalah, yang lainnya juga berpotensi bermasalah. Itu kenapa memperdalam masuk iman itu juga ditekankan pada poin yang pertama pada khitoh langkah 12. Selanjutnya yang poin B adalah memperluas paham agama. Nah, di sini juga ingin ditekankan lagi oleh Muhammadiyah bagaimana warga Muhammadiyah, persyarikatan Muhammadiyah, orang-orang yang ada di dalamnya harus paham tentang agamanya. Jangan sampai kemudian mereka hanya bergabung tanpa mereka mau kemudian memahami Islam secara lebih jauh. Padahal memahami agama adalah hukumnya fardhu ain atau wajib secara individual, secara kepala per kepala. Sedangkan kita belajar ilmu-ilmu di luar agama, ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu apapun itu sifatnya fardhu kifayah. Ya. Kalau sudah ada yang mempelajari, yang lain gugur kewajibannya. Tapi untuk ilmu agama tidak. Semua per kepala tanpa terkecuali wajib untuk kemudian memahami agamanya masing-masing. Nah, sehingga di sini Muhammadiyah ingin bahwa kadernya, warganya itu harus memperluas pemahaman agamanya. Dengan cara apa? Tentu kita harus dengan cara belajar. Belajar itu sekarang banyak sekali medianya. Baik datang ke kajian, baik dengan sekolah, baik dengan ke pesantren, baik dengan mengikuti ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang ada di YouTube atau ada di televisi. Sekarang banyak sekali medianya. Atau kita membaca kitab-kitab, membaca jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Yang pada intinya bagaimana apa yang kita baca dan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu mampu menambah wawasan keberagamaan kita, mampu menambah keimanan kita. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah memperluas budi pekerti. Agar bagaimana kemudian warga Muhammadiyah dan orang-orang yang bernaung dalam Muhammadiyah itu punya budi pekerti yang baik. Ya, ini juga bersama dengan poin-poin yang tadi. Jangan sampai kemudian warga Muhammadiyah tapi budi pekertinya masih tidak baik. Selanjutnya adalah menuntun, yang poin keempat ya, menuntun amalan intiqad. Yaitu apa? Bagaimana warga Muhammadiyah ini memiliki atau melakukan perbaikan-perbaikan terhadap diri kita sendiri. Ya, atau self corrective atau apa? Introspeksi diri. Ya, karena kita sebagai manusia itu perlu memiliki cermin.
Bukan cermin untuk kemudian sisiran terus ya, atau lipstikan terus, tidak. Tapi cermin ini adalah cermin imajiner di mana kita melihat di cermin itu apa sih yang sudah kita lakukan. Apakah selama ini ucapan saya sudah baik atau belum? Apakah selama ini yang saya lakukan sudah baik atau belum? Apakah selama ini hidup saya sudah bermanfaat atau belum? Apakah selama ini saya sudah membahagiakan orang tua atau belum? Apakah saya sudah punya proyeksi cita-cita yang matang atau belum? Apa yang sudah saya siapkan untuk masa depan saya dan lain sebagainya. Kita lihat di cermin itu. Sehingga apa? Dengan kita bercermin, dengan kita self correction tadi, kita mampu melakukan perbaikan-perbaikan setiap harinya. Sehingga kita akan menjadi manusia yang semakin hari semakin baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, karena semakin hari justru semakin merosot dan merosot dan merosot. Yang kelima dalam khitoh langkah 12 adalah bagaimana kemudian ada penguatan persatuan. Jadi persatuan ini hal yang mahal. Persatuan ini hal yang tidak mudah. Karena apa? Karena dalam persatuan itu kita harus menenggalkan ego kita masing-masing. Kita harus mau menerima kekurangan orang lain. Kita harus legowo dengan perbedaan. Dan kemudian kita barulah komitmen dengan persatuan. Tanpa itu maka persatuan akan mustahil terjadi. Dan itu yang harus kita tingkatkan. Kemudian apa? Menegakkan keadilan. Lagi-lagi keadilan selalu menjadi isu di dalam setiap masanya. Keadilan selalu menjadi sebuah kalimat yang selalu terdengar seksi di setiap zaman. Mengapa demikian? Karena keadilan adalah barang yang sangat langka ditemukan, ya, barang yang mahal untuk didapatkan, karena seringkali keadilan ini hanya menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan. Hukum misalkan, tidak jarang kita temui hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak jarang kita temui orang yang memiliki finansial lebih dengan leluasa mempermainkan keadilan. Tidak jarang pula orang-orang yang karena terbatas kemampuannya akhirnya terzolimi sehingga tidak mendapatkan keadilan. Nah, itulah. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan, ya, wisdom. Karena bijak itu adalah upaya kita untuk memastikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu betul-betul sudah melalui proses pemikiran yang panjang, sudah melalui proses pertimbangan yang panjang. Kalau kita kemudian berpikir lalu kita ucapkan tanpa proses pemikiran, yang kita hasilkan bukan suatu wisdom, bukan suatu kebijaksanaan. Akan tapi kebijaksanaan itu muncul setelah kemudian apa yang kita baca, apa yang kita terima, kita betul-betul kita pikirkan dengan matang, kita serap dengan sungguh-sungguh, lalu kita betul-betul timang-timang sampai matang, sehingga keluarlah suatu ucapan, suatu kebijakan yang betul-betul bijaksana. Bijaksana artinya apa? Mampu mengakomodir, mampu memayungi setiap elemen yang ada. Ada unsur keadilan di situ, ada unsur ketenangan, ketentraman di situ, ada unsur mengayomi di situ, ada unsur mampu diterima oleh banyak kalangan. Nah, inilah wisdom. Kemudian apa? Menguatkan tanwir. Nah, tanwir ini adalah salah satu program di dalam Muhammadiyah itu sendiri, di mana kemudian apa yang dihasilkan oleh sebuah muktamar maka biasanya lalu ditanwirkan. Dan tanwir ini adalah upaya untuk menguatkan kembali apa yang menjadi putusan-putusan daripada suatu muktamar dalam tubuh Muhammadiyah. Selanjutnya yang ke-9, ya, adalah musyawarah putusan. Ya, sehingga segala sesuatu yang diputuskan itu betul-betul melalui proses musyawarah, tidak melalui hal yang terburu-buru, tidak menyimpan ego di dalamnya, sehingga keputusan itu betul-betul hasil musyawarah, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menjadi keputusan yang bijak dan bisa diterima oleh semua kalangan. Selanjutnya adalah mengawasi gerakan ke dalam. Apa maksudnya mengawasi gerakan ke dalam? Adalah bagaimana, ya, kita mengawasi gerak kita yang ada di dalam Muhammadiyah.
Baik mengenai yang sudah lalu, sudah lampau, sudah lewat, atau yang masih berlangsung dan ataupun yang akan kita hadapi. Ya. Kalau kita bicara fase masa, ada fase yang lalu, yang sekarang dan akan datang. Nah, kesemua fase waktu ini itu betul-betul harus kita lihat ke dalam, kita lihat di cermin, ya, sehingga apa? Apa yang kemudian menjadi keinginan kita, proyeksi kita, itu betul-betul kita konsekuen terhadapnya, ya. Kemudian apa? Yang ke 11, yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ke-12, yang terakhir adalah mempersambungkan gerakan luar. Nah, kalau tadi yang di dalam itu betul-betul kita solidkan, kita konsolidasi, kita kuatkan kembali, maka gerakan keluar pun demikian, ya. Sehingga tidak menjadi katak dalam tempurung, tetapi kemudian juga dalam gerakan keluar, apapun bentuknya, entah itu dalam hubungan keluar dalam konteks geografis, bagaimana ekspansi Muhammadiyah ke wilayah-wilayah yang jauh di sana, ataupun hubungan luar dalam konteks hubungan dengan organisasi lain, bagaimana dengan organisasi lain itu terjalin hubungan yang baik, hubungan diplomatis yang baik dan lain sebagainya, atau bagaimana kemudian kita juga menerima hal-hal baik dari luar selama itu tidak bertentangan dengan Islam, ya. Bagaimana konsep-konsep kemodernan, hal-hal yang sifatnya teknologi dan lain sebagainya, itu juga kita akomodir. Nah, ini adalah 12 langkah yang kemudian ditetapkan menjadi khitoh 12 langkah dalam Muhammadiyah, yang juga menjadi landasan garis perjuangan bagi orang-orang yang berada di dalam Muhammadiyah. Nah, paling tidak itu mewakili lah, ya, dari 4 khitoh yang ada, 2 itu mewakili substansi ataupun inti daripada apa yang dimau oleh sebuah khitoh di dalam tubuh Muhammadiyah. Baik ya anak-anakku sekalian, sehingga agar tidak terlalu boros paketan, ya. Jadi itu intinya. Ini semoga yang ulasan sedikit ini mampu memberikan pemahaman tambahan bagi kalian semua. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom Google Classroom kalian masing-masing, ya, atau bisa japri ke nomor saya pribadi. Kemudian insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas masalah lain, yaitu tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Baik, kurang dan lebih mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah kata, salah ucap, maka itu dari saya pribadi. Walikulli wijah wa muwaliha fastabiqul khairat. Tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.